Bu hadirin semuanya, selamat datang di Teater Pondok Pesantren Thoriqul Mustofa yang selalu menyajikan sebuah drama yang menghibur dan bermanfaat. Drama kali ini yang akan kalian saksikan yaitu berjudul Hidayah. Mohon maaf kepada semua hadirin apabila terdapat nama tokoh, tempat, dan kejadian yang sama. Karena drama ini dibuat hanya sebatas hiburan saja, tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kita sambut, inilah pemeran dari drama kita kali ini. Beri tepuk tangannya. Drama yang akan kita tampilkan yaitu berjudul Hidayah. Untuk pemerannya yaitu ada Zai dan 5 kawan-kawannya yang berkarakter pemabuk dan berandalan yang diperankan oleh Abi, Abdan, Papa, Adril, Alif, dan Ridwan. Dan Bian untuk yang selanjutnya Bu Mariam diperankan oleh Ibu Sawa. Yang selanjutnya Awin berkarakter soleha dan cantik yang diperankan oleh Sapana. Yaitu ada teman-teman Awin yang diperankan oleh Arini, Rinda, Alis, Isya, Amel, dan Salsabila. Yang selanjutnya ada Busra Awin yaitu Iman, Arya, Naya, Aura, dan Soraya. Dan ada juga Kiai Haji Ali yang diperankan oleh Arta. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Suasana sore hari menjelang waktu maghrib. Azan sudah mulai berkumandang, di mana semua orang akan bersiap-siap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Berbeda dengan yang lain, ketika bunda dan adiknya sedang bersiap-siap untuk pergi ke masjid, berbeda halnya dengan Zai. Ia malah pergi dan ingin berkumpul bersama teman-temannya yang selalu melakukan kemaksiatan. Setelah bersiap untuk pergi ke masjid, Bu Mariam dan Ali melihat anaknya yaitu Zai yang hendak pergi keluyuran lagi bersama teman-temannya. Kak Zai mau kemana? Iya, mau kemana kamu Zai? Sudah waktunya sholat maghrib, ayo kita sama-sama pergi ke masjid. Bukan urusan kalian, terserah aku mau pergi kemana. Astagfirullah Zai, mau kemana kamu? Sudah Bu, ayo pergi ke masjid saja, nanti telat sholat berjamaahnya. Sepulangnya mereka dari masjid, setelah melaksanakan sholat berjamaah maghrib, Ali pun berpamitan pergi kepada bundanya karena ia akan pergi mengaji di pondok pesantren.
Bunda, Alin pergi ke pondok dulu ya. Iya, karena mereka dari masjid. Setelah melaksanakan sholat berjamaah maghrib, Alin pun berpamitan pergi kepada bundanya karena ia akan pergi mengaji di pondok pesantren. Bunda, Alin pergi ke pondok dulu ya. Iya nak, semoga kamu terus istiqomah rajin pergi mengajinya ya. Iya bunda, amin. Alin pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Di sebuah tempat seperti gubuk yang hanya beralaskan tikar dan sebuah meja, sekelompok anak remaja yang telah membeli minuman haram itu mereka terlihat sangat gembira karena malam itu mereka akan bersenang-senang. Ketika Jai sesampainya di tempat itu, Jai langsung ditawari minum-minuman oleh teman-temannya. Oi Jai, sini cepat. Kita chill asik-asik di malam ini. Mereka pun dengan santainya meminum minuman yang jelas sudah haram itu, dan entah berapa banyak minuman yang telah mereka minum. Yang jelas, minuman tersebut membuat mereka nikmat, bahagia, seakan-akan tidak hal yang lebih indah daripada meminum alkohol tersebut. Sore hari menjelang kaca matahari kan terpasang, senderan di balik dinding, ketawa kedingin, bercengkrama sama teman 4 sampai 5 orang, bahasan yang tak kunjung usai. Kenapa bisa happy? Karena alkohol. Kamu jahat tapi enak. Alkohol bisa juga buat luka ringan. Alkohol. Ketika Alin dan teman-temannya sedang berjalan untuk pergi ke pondok bersama-sama, Alin melihat kakaknya yaitu Zai sedang meminum minuman alkohol. Alin pun tampak marah dan malu karena kakaknya sendiri melakukan perbuatan dosa itu. Alin pun menghampiri tempat kakaknya diikuti bersama teman-temannya. Astagfirullah Kak Zai, kakak minum apa ini? Apa? Hah? Ngapain kalian kesini? Bocah ingusan gak perlu tahu. Sana pergi sana. Alin pun tampak sedih karena melihat perlakuan kakak dan teman-temannya itu. Alin pun diajak oleh teman-temannya untuk pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan ke pondok untuk menuntut ilmu. Mang Parlan, bejakan sama Mang Parlan dah. Setelah kegiatan mengaji sudah selesai, Alin pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Alin bersama bundanya pun melakukan makan malam bersama. Assalamualaikum bunda, Alin pulang. Waalaikumsalam nak. Sini nak, kita makan malam dulu. Pasti kamu udah lapar. Ketika makan malam sedang berlangsung, Alin tampak tidak selera.
karena Alin masih kepikiran melihat perlakuan kakaknya tadi. Alin pun bingung, apakah dia harus bilang kepada bundanya atau tidak. Jika Alin memberitahu kepada bundanya, pasti bundanya akan kecewa dan sakit hati. Tapi jika dia tidak memberitahu bundanya, dia tidak mau kalau kakaknya sendiri melakukan hal dosa seperti itu secara terus-menerus. Alin sayang, kamu kenapa nak? Masakan bunda gak enak ya? Enak kok bun. Terus kenapa makanannya gak dimakan nak? Bun, sebenarnya tadi Alin lihat Kak Zai sama teman-temannya lagi minum-minum gitu. Alin bingung, tadi kalau Alin bilang pasti bunda sedih dan bakal marah sama Kak Zai. Setelah Alin berbicara kepada bundanya, tiba-tiba Jai datang dengan jalan sempoyongan yang membuat bundanya kaget dan sedih melihat anaknya pulang dengan kondisi seperti itu. Ya Allah nak, habis dari mana kamu Zai? Ya salah dari sama teman-teman. Astagfirullah Zai, kamu ini kenapa pulang kayak gini? Kamu habis minum? Ya Allah nak. Sudahlah bun, saya capek mau tidur, pusing nih kepala. Lagi pula ini bukan urusan bunda, gak usah mikirin dan khawatirin saya. Astagfirullah, ya Allah, ampuni anakku. Jai pun pergi ke kamarnya mengacuhkan perhatian yang bundanya kasih. Bundanya pun bersedih melihat anaknya yang telah berbeda. Alin dan bundanya pun melanjutkan makan malam. Setelah selesai makan, Alin dan bundanya pun bersiap-siap istirahat tidur karena sudah larut malam. Istirahat. Keesokan harinya ketika hari sudah mulai pagi, Alin bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Setibanya ia di sekolah, pada saat masuk ke kelas, teman-teman sekelas Alin tampak terus memperhatikan Alin dengan sorot mata yang tajam. Dan ternyata, para teman-teman sekelas Alin tahu bahwa kakaknya Alin yaitu Kak Zai sering meminum minuman keras. Para teman-temannya pun merasa jijik karena harus berteman dengan keluarga seorang pemabuk. Alin pun menghiraukan pandangan sinis dari teman-temannya itu dan segera duduk di bangkunya. Setelah Alin duduk di bangkunya, Pira, Kaila, Zara, dan yang lainnya menghampiri bangku Alin. Pira dan kawan-kawannya itu terkenal dengan sikap dan perlakuannya yang tidak sopan dan suka mengejek sesama teman. Hei Alin, jangan so alim ya lo, dasar keluarga pemabuk dan pendosa. Malu gak sih di kelas kita ada modelan yang kayak gini? Alin di luar padahal aslinya berandalan. Coyo. Stop guys. Hei, apa kalian gak mau ya temenan sama orang yang keluarganya pemabuk? Kalau gue mah gak mau, iuh. Halo. Mereka pun duduk di bangkunya masing-masing karena bel masuk telah berbunyi, menandakan waktu pembelajaran akan dimulai. Sahabat Alin pun yaitu Bunga, Zea, Nada, Intan, dan Fitri merasa kesal atas perkataan Pira dan teman-teman sekelasnya yang telah memojokkan Alin. Pada saat pembelajaran dimulai, dari awal sampai akhir,
Alim pun tampak tidak fokus karena ia sedih atas perkataan Pira dan teman sekelasnya. Setelah bel kepulangan berbunyi, yang menandakan bahwa pembelajaran hari ini telah selesai, semua murid di sekolah pun pulang ke rumahnya masing-masing. Malam harinya pun tiba. Setelah selesai melaksanakan sholat secara berjamaah, seperti biasanya, Alim pergi mengaji bersama teman-temannya. Ketika perjalanan menuju pondok, Alim selalu melihat kakaknya Zai yang hampir setiap hari mengulangi perbuatan maksiat itu. Alim pun tidak menegur atau memarahi kakaknya. Alim hanya bisa mendoakan kakaknya semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sesampainya di pondok, Alim pun duduk dan langsung mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunakal anil hamari wal masir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru minan naf'ihima. Wa yas'alunaka mada yunfikuna qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar, beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Seperti malam-malam sebelumnya, seperti biasanya, Zai berkumpul bersama teman-teman tongkrongannya. Mereka setiap malam hari bermabuk-mabukan sampai mereka tidak kenal waktu. Zai pun yang telah merasa pusing dan tak karuan, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, ia samar-samar mendengarkan ceramah yang berada di pondok tempat adiknya Alin mengaji. Dia pun terus berjalan pulang dengan keadaan pusing dan tubuh sempoyongan yang sudah tidak kuat. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa meminum minuman keras itu diharamkan dan dipandang sebagai dosa besar. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat An-Nisa ayat 43 bahwa orang yang sedang mabuk diharamkan melakukan sholat dasar. Alasannya jelas, karena orang yang mabuk pasti tidak bisa membaca bacaan dalam sholat. Sholat adalah doa. Bagaimana bisa orang berdoa jika kesadarannya sedang hilang seperti terjadi pada orang mabuk? Hukum meminum minuman keras dengan demikian sudah jelas dan tidak bisa ditawar. Keringanan ajaran Islam biasanya ada dalam kondisi-kondisi darurat, tetapi dalam kasus mabuk ini jelas tidak ada kondisi darurat yang memungkinkan penghalalannya. Beberapa ceramah agama juga biasanya mengutip asbabun nuzul,
Turunnya surat An-Nisa ayat 43 itu bahwa terjadi ada orang yang mabuk dan sholat. Kemudian bacaan-bacaan dalam sholat yang dia baca keliru dan justru arti bacaannya itu menjadi sebaliknya dari yang dia maksudkan. Bisa dimengerti mengapa kemudian dosa minum minuman keras menjadi ganda adalah karena pertama dari dosa meminum minuman kerasnya itu, kedua dosa dari tidak melakukan sholat. Ada 6 hal yang menimpa peminum khamar. 1. Air panas api neraka bagi peminum khamar. Orang-orang pemabuk di akhirat kelaknya ia akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa air yang sangat panas dari neraka. 2. Peminum khamar diberikan keringatnya ahli neraka. Peminum minuman khamar di dalam neraka Allah akan menyuguhkan tistul khobal yang yakin yaitu keringatnya api neraka. 3. Khamar menjerumuskan pada kejahatan karena sejatinya orang yang senang meminum khamar memungkinkan besar melakukan kejahatan atau kemaksiatan lainnya. 4. Allah melaknat setiap orang yang terlibat dalam mengonsumsi khamar, baik penjual atau peminumnya. 5. Minum dari sungai Guatah. Orang pemabuk yang tidak mau bertobat telah disiapkan juga minuman di neraka, yaitu sungai Guatah, yakni sungai yang mengalir dari kemaluannya para pezina. 6. Kehancuran suatu kaum karena bebasnya minuman khamar. Sekian anak-anakku untuk pengajian malam hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Penyampaian materi ceramah dari Kiai Haji Ali pun telah selesai karena waktu sudah larut malam. Semua para santria santriwati pun yang berada di pondok pulang untuk istirahat. Sesampainya ia di rumah, Za yang sedang berjalan ke kamarnya pun mendengarkan suara isak tangis, yang ternyata suara tersebut berasal dari kamar bundanya. Ya Allah, ya Rahman yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, ampunilah segala dosa yang hamba perbuat. Maafkan hamba-Mu ini yang telah gagal dalam mendidik anak ke jalan yang benar. Hamba sudah berusaha, ya Allah. Ya Allah, berikanlah anakku cahaya hidayah dari-Mu. Hanya Kaulah yang mampu mengetuk pintu hati seseorang. Jadikanlah anakku yang selalu taat dan patuh terhadap ajaran-Mu. Jauhkanlah roga kami dari maksiatnya duniawi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Za yang mendengar suara doa-doa dari bundanya pun merasa menyesal telah menyakiti hati dan membuat bundanya menangis. Karena Zai merasa pusing dan badannya sudah lemas, Zai pun memutuskan untuk tertidur di kamarnya.
menembus fajar, batas akhir semua alam. Hidup yang fana penuh cerita. Zai pun terbangun dari tidurnya karena kejadian mimpi tersebut. Kini ia pun berpikir untuk berubah kembali ke jalan yang sebagaimana mestinya ia sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan perbuatan itulah membuat bundanya sakit hati dan orang-orang sekitarnya berdampak malu. Zai yakin bahwa mimpi yang datang kepada dirinya itu adalah sebuah kasih sayang dari Allah untuk mengetuk pintu hatinya agar umatnya senantiasa kembali ke jalannya. Zai yang sekarang bukanlah yang dulunya seorang pemabuk, tetapi Zai yang sekarang ia adalah seorang yang sudah bertobat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hatiku dirimbaku, ku cari tangga ampunanmu. Demikian drama yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat ucapan atau tingkah laku dari kami yang kurang berkenan. Semoga kita semuanya terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.